Saudara-saudara, mari kita habiskan pelaksanaan ibadah di saat ini. Ibadah Angkatan Muda daerah Pulau Ambon Utara yang dilakukan di saat ini kami dasari di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus penyelamat hidup ini, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai orang-orang muda yang beribadah saat ini. Amin. Semakin jauh bersama Yesus dalam hidupku. Ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari. Lautan gunung pun sejuk dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Saudara-saudara,
Dalam ibadah di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui bagian Alkitab yang terbaca dari kitab Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30. Mendahulunya, mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kendalikanlah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun sehingga bagian Alkitab yang akan kami baca dapat kami hidupkan dalam seluruh gerak langkah, tugas dan tanggung jawab, kesaksian dan pelayanan kami. Kami mohon kiranya berkenan Tuhan bersabdalah bagi kami, sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan. Teman-teman angkatan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom, dan salam sehat untuk kita semua. Sebagai orang-orang muda, kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin maju. Dan di tengah-tengah zaman yang semakin maju ini, kita tertantang untuk menunjukkan integritas diri dan kapasitas diri kita sebagai orang-orang muda. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bagian bacaan Alkitab yang baru saja kita dengar mau memberikan kepada kita pelajaran sebagai orang-orang muda, bagaimana bisa bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah tantangan zaman ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan kepada kita pelajaran sebagai orang-orang muda, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang muda yang punya integritas diri yang tinggi, punya kapasitas yang mumpuni. Integritas diri dan kapasitas yang mumpuni itu teruji di tengah-tengah zaman yang syarat dengan tantangan. Bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah tantangan sesungguhnya tidak merupakan sebuah hal yang mudah, tetapi itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang muda. Bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah tantangan zaman ini dalam kaitan dengan persoalan yang sementara digumuli di tengah-tengah dunia ini, termasuk juga di Maluku, di Ambon, dan bagi kita sebagai orang-orang muda, bagaimana bisa bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah pengaruh pandemi COVID yang turut mempengaruhi berbagai hal yang terkait dengan aktivitas kita sebagai orang-orang muda. Bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah
ancaman pandemi COVID-19. Sesungguhnya menuntut dari kita sebagai orang-orang muda kualitas iman yang memadai, sebab hanya itulah yang membuat kita menjadi orang-orang muda yang tidak mudah terhempas sekalipun kita berada di tengah-tengah badai, entahkah itu badai hidup yang sedang melanda kita ataukah juga badai pandemi COVID ini. Nah, saudara-saudara, untuk memperdalam apa yang telah saya sampaikan, maka selanjutnya kita akan membahas tema bertahan dan bertumbuh di masa pandemi di kesempatan ini. Dan untuk itu, maka bagian ini akan dipandu oleh teman kita Nona Riz dan Bu Anti. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan memulai dialog kita di saat ini di bawah sorotan tema bertahan dan bertumbuh di masa pandemi COVID-19 dengan 3 pembicara. Yang pertama, Ibu Pendeta Gina Rumahuru Wermasubun selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Hatu. Yang kedua, Bung Edmond Pikaria selaku Ketua Angkatan Muda GPM Daerah Pulau Ambon Utara. Dan yang ketiga, Bung Ishak Thomas Mantulameten selaku Ketua Angkatan Muda GPM Cabang Gideon 1 dan akan dipandu oleh kami berdua, saya Damaris Manuputi dan Bapak Pendeta Ampi Noya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama kepada Bung Ketua Angkatan Muda GPM Cabang Daerah Pulau Ambon Utara. Ya, Bung Mon, kira-kira apa yang menjadi pengalaman Bung Mon sebagai penyintas COVID-19? Ya, terima kasih atas kesempatan. Beberapa pengalaman ketika dinyatakan positif COVID-19 itu, yang pertama, moral kita pasti terganggu. Ada beban moral yang mesti diatasi, yaitu ketika kita dinyatakan positif COVID-19, pengaruh psikologi yang terganggu itu bukan saja pada ketong, pada pribadi, tapi yang terutama itu kepada keluarga. Keluarga, beban moral dan gangguan psikologi yang terjadi karena dengan positif COVID-19 itu menjadi sebuah gangguan dalam kehidupan di keluarga dan juga di orang-orang sekitar. Sehingga ketika dinyatakan positif COVID-19 beberapa waktu lalu, itu lalu memisahkan diri dari keluarga untuk melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Waktu itu pada saat divonis COVID-19, isolasi mandiri dilakukan di rumah dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan dan juga yang anjuran-anjuran yang disampaikan oleh dokter. Ketika ketong menguasai ketong sendiri untuk bisa mengatasi masalah psikologi yang ada pada ketong dan juga keluarga, beberapa penguatan-penguatan juga dilakukan oleh beberapa orang, terkhusus di jemaat dan di orang-orang sekitar untuk melakukan penguatan-penguatan itu. Lalu pada saat isolasi mandiri yang dilakukan itu, ketong berupaya untuk keluar dari gangguan psikologi itu, sehingga ketong tubuh makin sehat, lalu mengkonsumsi makanan dan juga obat-obatan serta vitamin yang paling perlu untuk menambah imunitas dalam tubuh. Dan sekitar 3 minggu isolasi itu dilakukan. Akhirnya ketika swab kedua setelah COVID-19, setelah dinyatakan positif dan hasilnya negatif. Jadi intinya ketika katong divonis COVID, itu yang mesti dilakukan itu memperbaiki psikologi, gangguan psikologi
dari ketong dan juga keluarga supaya ada sebuah kekuatan sebenarnya dari dalam diri. Ketika dinyatakan positif dan itu menjadi beban dalam pikiran, dalam mental, pasti tingkat imunitas tubuh akan berkurang. Jadi ketika 3 minggu beta merasakan bahwa ini sebuah tantangan dan cobaan, lalu ketika dinyatakan positif, hal-hal yang mestinya menjadi anjuran dari dokter dan juga perawat yang menjadi edukasi dalam ketemu kehidupan dalam diri, itu menjadi sebuah proses penyembuhan yang bisa kita dapati sendiri. Iya, makasih. Iya, terima kasih Bung Mon. Jadi rekan-rekan pemuda, ternyata pengalaman sebagai penyintas COVID-19 yang dirasakan oleh Ketua Angkatan Muda Daerah Pulau Ambon itu membuat psikologis terganggu sehingga harus membenahi, ya. Beliau harus memperbaiki psikologis supaya bisa melakukan perbaikan-perbaikan atau bisa melakukan tindakan-tindakan untuk keluar dari pandemi COVID-19. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan isolasi mandiri. Kemudian ya, Bu Mon sangat bersyukur karena orang-orang di sekitarnya selalu memberikan penguatan-penguatan terkait dengan kualitas iman maupun hal-hal yang memotivasi diri untuk keluar dari pandemi atau keluar dari tekanan yang dirasakan, dan kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan yang terakhir tadi itu tetap mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Yaitu mungkin hal-hal yang bisa disampaikan oleh Bu Mon selaku penyintas COVID-19. Baik, teman-teman sekalian yang kami kasihi, sebelum kita ke Bung Thompson, dia punya pengalaman yang sangat luar biasa, hidup bersama dengan atau satu mobil, ya, tadi tidak kita bincang-bincang, satu mobil yang tanpa sadar itu dia sudah berada di dalam, sudah menderita ya kondisi COVID-19 itu. Ya, sebelum kita kembali ke Bung Thompson, Bung Ketua Daerah, ya, pembacaan dan refleksi singkat dari Bu Pendeta tadi, ya, ini ada 3 orang yang punya kekuatan luar biasa bersama dengan Allah. Ya, walaupun memang mereka secara tidak langsung tidak menyembah raja, tetapi dong 3 ini waktu biarpun masuk di dalam sesuatu yang menurut orang itu akan mati, tetapi Allah menyertai orang. Ya, siapa tadi Mesak, Abednego, itu kekuatan iman yang luar biasa sebenarnya. Itu juga termasuk orang-orang muda yang punya harapan pasti bersama dengan Tuhan. Dari sisi kualitas iman, Bung Monti, ya, nama panggilan yang ketemu biasa panggil setiap saat, Bung Monti. Kira-kira dari sisi panggilan iman dari pembacaan Alkitab dan logistik Ibu Pendeta Dina tadi, apa yang Bung ambil dari posisi itu, mungkin bisa disampaikan menjadi kekuatan bagi juga rekan-rekan kita yang mungkin dalam kondisi-kondisi yang sementara mengalami hal yang demikian juga. Bung Monti, silakan. Ya, setelah dinyatakan positif COVID-19, sebenarnya untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, yang dilakukan oleh generasi muda sekarang ialah bagaimana kita mengikuti semua yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu yang paling perlu. Tuhan kasih katong punya pikiran, Tuhan kasih katong punya kecerdasan untuk menggunakan itu dan menerapkan itu dalam katong kehidupan. Awal bukan tapi karena kelalaian, sehingga terkadang apa yang dianjurkan pemerintah itu terkait memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, oleh karena kelalaian beta, sehingga itu menjadi pada akhirnya beta harus terkonfirmasi positif COVID. Nah, itu Bung Seng taat juga sebenarnya. ya, pada saat itu beta juga kurang taat karena anggap biasa. Setelah beberapa kali melakukan swab dan dinyatakan negatif, itu beta anggap biasa, COVID ada. Memang betul-betul percaya COVID ada, tapi kelalaian yang
mestinya katong lakukan itu ke beta yang lakukan sehingga pada akhirnya beta positif COVID. Nah, beta berharap bahwa ketika beberapa diskusi dilakukan dan juga kegiatan ini, ibadah ini, dalam ibadah dialog ini dilakukan, beta berharap kepada semua generasi muda, terkhusus rekan-rekan di daerah ini, bagaimana kita melakukan membantu pemerintah untuk bisa menaati seluruh yang dilakukan, yang disampaikan oleh pemerintah terkait 5M dan juga berbagai anjuran-anjuran, sehingga secara tidak langsung yang kita proteksi itu kita berdiri. Yang pertama kita memproteksi kita sendiri, lalu yang kedua kita juga memproteksi orang lain. Kalau kita memakai masker, sudah rajin cuci tangan, otomatis ya diri kita pun tubuh kita pun diri ini kita jaga dan juga orang lain. Karena kalau kita sengtati itu, orang lain juga sengtati, pasti sama-sama kenal COVID. Jadi memang hal yang paling kita lakukan itulah untuk menaati seluruh yang disampaikan oleh pemerintah. Kita kira dalam hal ini kita menghindari segala bentuk-bentuk keramaian apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita kira ini pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana COVID ini bisa cepat terselesai, wabah ini terselesaikan oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam perspektif iman, Tuhan kasih katong punya kecerdasan, kepandaian, otak yang berpikir yang baik, dan selaku generasi muda, katong harus melakukan itu. Katong harus melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah, supaya katong sama-sama juga mendukung yang dilakukan oleh pemerintah agar wabah ini cepat selesai dan katong bisa beraktivitas secara baik kembali. Kita kira itu yang mesti generasi muda dan juga teman-teman di daerah Pulau Utara terkhusus untuk bisa sama-sama mendukung dan juga melakukan yang terbaik bagi kehidupan dan juga bagi keluarga. Baik, terima kasih Bung Wonti. Bung Thompson, pengalaman yang unik ya sebenarnya yang Bung Thompson alami. Hidup sama-sama dalam mobil dengan orang yang tanpa disadari. Itu dia memang sudah masuk di dalam COVID-19 ya. Iya. Itu pengalaman yang tadi Bung cerita ke mereka. Iya. Ketika Bung menghadapi kondisi itu, makan bersama, tiba-tiba telepon muncul bahwa yang bersangkutan dia positif. Itu apa gerakan ya? Apa gerakan atau refleksi apa yang terjadi pada saat itu? Bung, silakan. Iya. Mungkin agak sedikit beda dari apa yang disampaikan oleh Bu Ketua Daerah Bu Muti. Bedanya karena waktu itu ada salah satu pejabat di tempat kita bekerja, dia kebetulan baru saja dimutasikan dari kantor pusat Jakarta untuk bertugas di Ambon. Ketika dia sampai di Ambon, itu ada selang waktu 1 minggu dia sakit. 1 minggu dia sakit, terus karena kita sendiri sering dekat dengan pejabat itu sama salah satu teman di kantor. Pada saat itu teman itu ajak kita untuk jalan-jalan ke kota tanpa kita tahu bahwa ini tujuannya untuk membawa pejabat itu untuk periksa. Iya, untuk periksa. Pada saat itu pejabat tersebut beta dan teman ini antar ke rumah sakit Bakti Rahayu untuk melakukan swab. Setelah 15 atau 30 menit pemeriksaan, selesai pemeriksaan di rumah sakit Bakti Rahayu, beta sama teman sama pejabat ini bertiga jalan ke kafe di Karpan. Sampai di kafe di Karpan, tiba-tiba ada sambil makan, pejabat ini ditelepon dari pihak rumah sakit. Jadi pada saat itu dia agak dekat begini, dia lagi makan gini sambil telepon. Pada saat telepon itu langsung dia matikan, dia mundur langsung dia sampaikan kepada beta sama teman bahwa agak jauh sedikit, soalnya memang waktu itu jarak dekat sekali ya? Iya Pak, Antara Bung dengan pejabat itu betul ya? Pak. Baru satu mobil, yang penting satu mobil
berbicara itu tanpa menggunakan Masker. masker. Jadi kalau mau dilihat sirkulasi udaranya itu kan berputar di dalam mobil saja. Pada saat ditelepon, yang bersangkutan sampaikan bahwa dia positif corona. Reaksi beta pada saat itu kan awal-awal boomingnya corona. Beta mentalnya juga langsung drop. Tiba-tiba makanan yang masih ada ketong tinggalkan, ketong jalan, sambil jalan itu beta punya pikiran itu kacau, ini harus gimana, karena berpikir beta yang satu mobil dengan beta positif, otomatis beta juga pasti positif ini dalam hati beta sudah pasrah, awalnya beta sudah pasrah. Pada saat pulang, kebetulan di rumah bapak juga rentan, punya sakit yang rentan, sehingga beta ambil langkah beta tidak pulang ke rumah. Beta langsung amankan diri di asrama di kantor, beta mandi. Pada Jadi saat itu masih isoman sudah ya? iya masih isoman pak. Pada jam 1 malam, beta di WhatsApp dari kantor untuk melakukan pemeriksaan. Terus informasi ini juga bukan beta sembunyi dari masyarakat karena waktu itu masih booming. Takutnya beta di kayak di ini apa? Dieksekusikan. Iya, Iya. dieksekusikan di Orang dibuat merasa asing. takut juga ya. Iya. Takutnya beta dibuat asing sehingga beta ambil langkah. Beta selesai pemeriksaan baru beta pulang. Pada saat hasil itu beta hanya sampaikan ke keluarga. Dengan hasil, puji Tuhan, mungkin Tuhan punya jalan juga baik, terus puji Tuhan beta mungkin punya imun juga kuat, sehingga pada saat melakukan pemeriksaan beta mendapatkan hasil negatif dengan teman yang ngajak beta. Ya, yang positif cuman pejabat di kantor beta bersama temannya negatif. Setelah itu beta punya pemikiran juga, awalnya berpikir bahwa kayaknya corona ini tidak ada, tapi selama waktu berjalan kembali beta temukan corona ini ada karena beta punya kakak sepupu, punya mertua itu meninggal corona karena kakak sepupu ini dia positif, terus dia punya mertuanya meninggal, di situ beta corona ini ada. Terus di kantor kerja lihat banyak positif, akhirnya teman-teman, bapak ibu sekalian, beta hanya menganjurkan bahwa dari apa yang beta sampaikan ini, jangan punya persepsi bahwa corona itu tidak ada. Tidak, corona itu ada. Virus corona itu ada, sehingga pada saat ini hanya beta sampaikan bahwa mari kita terapkan protokol kesehatan. Kalau tidak punya kesibukan teman-teman yang ada di daerah Pulau Ambon Utara maupun di sekitar Pulau Ambon ini, kalau tidak punya kesibukan mendingan tinggal di rumah demi menunjang program atau ini anjuran dari pemerintah. Kalau keluar mungkin bisa pakai masker, hand sanitizer, atau setelah pulang ke rumah juga mungkin sebelum masuk rumah bisa buka pakaian untuk menjaga kesehatan keluarga yang ada di rumah. Apalagi seperti beta Pak, yang punya orang tua yang sudah punya sakit yang memang rentan. Kadang pulang dari kantor kalau di terminal saya ketemu langsung masuk kamar, buka pakaian, taruh di kamar mandi langsung. Ya, terus mungkin beta tambahkan satu lagi Pak, untuk bagaimana ketemu bisa membangun keluar dari zona pandemi yang ada ini, karena pandemi ini sangat berdampak bagi kehidupan ketong masyarakat, terkhususnya kaum muda yang berada di daerah Pulau Ambon Utara maupun di Pulau Ambon sini. Salah satunya mungkin cerita sedikit Pak, beta juga sangat merasakan dampak itu. Yang beta rasakan itu kondisi perusahaan yang sekarang ketong jalani, dia pada jasa transportasi, di mana full pendapatan itu ada pada transportasi dari penumpang dan pesawat. Ada info-info terkait pengurangan karyawan, pemotongan gaji sudah terjadi, tapi tidak mengecilkan hati. Ada beberapa
jalan solusi yang harus buat tergantung dari pribadi kita selaku kaum muda masing-masing. Punya kreativitas, jadi pemuda yang kritis, bisa ciptakan lapangan kerja sendiri tanpa harus bekerja di kantor, tanpa harus bekerja di lapangan, bisa berjual online, bisa bikin aplikasi mungkin dengan cara sebegitu yang bekerja di rumah tapi punya penghasilan per hari. Iya Pak. Jadi mungkin ada sedikit kutipan juga Pak yang kita ada ini bahwa tadi Matius 1:23 itu Yesus Kristus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19 ini, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena dia menyertai kita selama-lamanya. Baik, terima kasih Bung Thompson. Teman-teman sekalian, itu pengalaman hidup yang dialami oleh Bung Thompson dan Bung Wonti, ya, pengalaman yang sebenarnya mengalami juga ketakutan sebenarnya, tapi dengan kualitas iman yang bertumbuh dan setia mengikuti protap yang menjadi bagian bagi kita, maka akhirnya juga negatif ya Bung Wonti ya. Tapi itu Bung Thompson waktu mulai mendengar bahwa pejabat itu dia benar-benar positif, itu kayak kaget juga ya yang dialami oleh Bung Thompson ya. Kaget, depresi bahkan, sempat depresi, down, depresi karena waktu itu booming terus kayak di tempat tinggal itu COVID itu sudah kayak apa, orang yang kenal itu udah kayak diasingkan begitu Pak. Sudah kayak diasingkan, terus kayak mau bilang iya kayak orang geli, iya, ketahui gitu ya, iya. Penyakit tabu sebenarnya, padahal tidak juga sih. Iya. Nanti lama-lama orang bisa mengerti Iya, seperti ini. Jadi kayak drop begitu Pak. Drop ya. Iya. Ya, kita bersyukur Bung bertumbuh juga seperti apa Sadrak, Mesak dan Sadrak, Mesak dan Abednego ya, yang punya kualitas iman yang sangat luar biasa. Saya kira proses penderitaan yang menjadi keputusan raja bagi tiga orang ini juga ketaatan bagi Allah luar biasa. Dan saya kira ketaatan itu menjadi bagian Bung dan Bung Dua ini sudah menjadi ketaatan ya, yang luar biasa. Usi, mungkin ada yang mau dipertanyakan bagi Bu Pendeta atau bagi teman dua, disilakan. Iya, mungkin rekan-rekan pemuda yang disampaikan oleh kedua rekan kita itu saya pikir sudah sangat jelas. Ya, sekarang mungkin saya akan bertanya ya kepada Ibu Pendeta, ya kira-kira dalam perspektif sebagai pelayan umat, sebagai hamba Tuhan, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada kita orang-orang muda untuk dapat bertahan dan bertumbuh di masa pandemi COVID-19 ini? Ya mungkin Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya berpijak dari bagian bacaan kita tadi. Konteks Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat itu pasti beda dengan konteks kita saat ini. Tapi hal yang sama bahwa realitas hidup di tengah-tengah tantangan itu dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, tapi juga dialami oleh orang-orang muda. Karena itu persoalan kita adalah bagaimana bisa bertahan di tengah-tengah realitas tantangan itu. Tidak mudah sebetulnya. Kalau kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berhadapan dengan banyak hal, tekanan psikologi dari dalam diri mereka sendiri, tapi juga tekanan dari luar. Situasi di istana pada waktu itu. Dan bahkan mereka juga berhadapan dengan tekanan terkait dengan goncangan iman mereka. Dan saya kira di sini kita melihat sosok orang-orang muda yang punya kapasitas dan integritas diri yang sangat luar biasa. Ya, tidak mudah terhempas, tergilas di tengah-tengah tantangan. Nah, saya kira dari apa yang dibicarakan tadi oleh
kedua teman tadi ya, Bung Emon sebagai Keda dan juga Ketua Cabang Gideon 1, saya kira mereka adalah orang-orang yang mengalami langsung, dan yang pasti bahwa dari perspektif teologis iman, maka dalam menyikapi situasi seperti ini tidak ada pilihan lain selain kita memilih untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, ya, meminta hikmat dari Tuhan. Saya kira kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak meminta hikmat, tidak arif, tidak bijaksana, mereka pasti akan tergilas pada saat itu. Ya, dari karena itu saya kira orang-orang muda kita cerdas dalam banyak hal, kita punya banyak keunggulan. Tapi pertanyaan penting bagi kita adalah dalam situasi sekarang ini, apakah kita menjadi orang-orang muda yang arif dan bijaksana dalam menyikapi segala hal yang terjadi? Ya, sebab kadang-kala juga orang-orang muda bisa salah mengambil sikap dan menentukan pilihan ketika diterpa dengan berbagai goncangan dalam hidup ini. Karena itu saya sekali lagi mau bilang bahwa mari, saya berkali-kali mengatakan bahwa mari kita menjadikan sosok Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sebagai role model bagi kita orang-orang muda. Bagaimana kita bisa berkiprah di tengah-tengah tantangan dengan tidak meminimalisir atau sama sekali menghilangkan identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang muda, sebab justru di situ kita diuji sejauh mana kita bisa bertahan di tengah-tengah hempasan tantangan dan persoalan apapun. Karena itu kalau kita membahas soal tema bertahan dan bertumbuh di masa pandemi ini, maka saya kira orang-orang yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi-situasi sulit termasuk dalam ancaman pandemi dan bisa bertumbuh di tengah-tengah situasi, bertahan di tengah-tengah situasi ini saja tidak mudah. Apalagi sampai bertumbuh, itu juga pasti sesuatu yang sangat dilematis bagi orang-orang muda. Tapi tidak ada alasan bagi kita. Yang pasti bahwa bertahan dan bertumbuh itu bisa kita lakukan jikalau kita berserah kepada Tuhan dan meminta hikmat supaya kita tidak salah mengambil keputusan-keputusan yang penting terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda di tengah-tengah bagi dunia ini, tapi juga di gereja ini. Saya kira itu pikiran saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi rekan-rekan pemuda, satu hal yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kita orang-orang muda, tidak ada pilihan lain ketika kita menghadapi masalah terkait dengan bagaimana bertahan dan bertumbuh di masa pandemi COVID. Hanya satu, yaitu berserah kepada Tuhan, ya, minta hikmat dari Tuhan supaya kita tidak salah mengambil keputusan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, dan juga mungkin disampaikan tadi, marilah melalui pembacaan kita tadi, kita menjadikan Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai role model untuk pemuda gereja untuk bagaimana bertahan dalam menghadapi situasi-situasi yang rumit. Ya, mereka tidak mengandalkan kemudaan mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sebagai orang-orang muda, tetapi mereka tetap menyerahkan kehidupan mereka untuk Tuhan tuntun dan Tuhan pakai. Ya, mungkin itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta di saat ini. Baik, teman terkasih. Ketemu bicara terus Bapak Ibu Pendeta, teman-teman. Cuma waktu ini juga yang akhirnya kita harus memilih. Dan karena itu satu hal yang paling penting adalah betul tetap menjaga protap dalam kehidupan. Itu penting. Kalau saya mau kenal COVID-19, kalau mau kenal ya sudah, saya bisa perlu dan protap tuh. Yang kedua, ketemu hikmat yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Dan karena itu dengan hikmat kita bisa menentukan segala hal bagi seluruh kehidupan kita. Teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri seluruh dialog di kesempatan sore hari ini. Kita bilang terima kasih kepada Ibu Pendeta Gina. Kita mungkin satu. Oh, silakan Ibu Pendeta. Ya. Moto garam kamu adalah garam dan terang dunia. Bisa dihidupkan dengan cara bagaimana orang-orang muda menjadikan dirinya supaya menjadi agen kehidupan bagi sesama. Dan karena itu saya kira tindakan-tindakan edukasi harus dilakukan secara gencar oleh orang-orang muda. Mengedukasi diri sendiri, saya kira itu juga hal yang penting, sebab
Kadangkala kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa mengedukasi diri kita sendiri. Jadi edukasi secara ke dalam, tapi juga edukasi keluar, tapi juga edukasi ke dalam, itu juga hal yang penting. Dan saya kira kalau kita bicara soal kamu adalah garam dan terang dunia, maka ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Gereja bagian dari pemerintah, angkatan muda ada di dalam gereja, dan karena itu mari kita bersama-sama sebagai orang-orang muda kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk mensupport apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan hidup bersama kita. Dan karena itu mari kita sorong bahu tongkat, baku keku, saling bikin ingat, saling kasih kuat. Bikin dia pukul saja. Asalnya pukul saja. Kita kira begitu, orang-orang muda kita semua punya idealisme, kita punya banyak hal-hal yang positif dalam diri kita. Mari kita menghidupkannya dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan faedah di masa muda kita. Kita kira baik. demikian. Ibu Pendeta, terima kasih banyak ya untuk percakapan yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Bung Monti dan kewannya ya, dari Nania datang capek-capek sampai di Hatu ini ya, Bung Ketua Cabang, terima kasih. Pengalaman hidup yang luar biasa. Teman-teman, amin, ini sebagai pengalaman yang tidak pernah terbatas. Pakai akan sebagai bagian untuk kita bisa memperlakukan garam dan terang dunia itu. Jadi kita bisa jadi pembicara yang setia sekarang lagi. Kita bisa menjadi pelaku yang setia. Pelaku pada diri sendiri, tapi juga pelaku bagi orang lain, lingkungan kehidupan ketemu peranti, ketemu cabang, ketemu penjara Pelabuhan Utara, tetapi juga di tempat-tempat di mana Tuhan menyuruh kita untuk mengabdi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kita bisa berbincang-bincang, ini menjadi kekuatan berkat bagi semua orang. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Ibu dapat silakan satu yang harus kita ingat tadi di bagian terakhir yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, bahwa kita sebagai orang-orang muda, kita harus menjadi agen kehidupan bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita dan juga bagi dunia ini. Semoga ya diskusi dan dialog kita di saat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yakin penuh setiap waktu ada kuasa-Mu Tuhan, selalu ku rasakan. Aku ingin selalu dekat kepadamu, walau dunia menolak. Akan kuasa nama-Mu. Inilah hidupku bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku saksi di tiap nafasku, agar semua lidah akan mengatakan, Engkaulah Tuhan Allah dan Rajaku selama-lamanya. Ingin selalu dekat kepadamu, walau dunia menolak.
akan kuasa namamu. Inilah hidupku bersamamu Tuhan. Jadikan ku saksi di tiap nafasku, agar semua lidah akan mengatakan Engkaulah Tuhan Allah dan Rajaku yang maha kuasa. Oh, inilah hidupku bersamamu Tuhan. Jadikan ku saksi di tiap nafasku, agar semua lidah akan mengatakan Engkaulah Tuhan Allah dan Rajaku. Oh, inilah hidupku bersamamu Tuhan. Jadikan ku saksi di tiap nafasku, agar semua lidah akan mengatakan Engkaulah Tuhan Allah dan Rajaku yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Wow, wow, wow. Yang maha kuasa. Saudara-saudara, mari kita menyapa Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang adalah Sang Kepala Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, yang telah memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami dalam ritual ibadah Angkatan Muda daerah Pulau Ambon Utara yang dilakukan di cabang Gideon 1 sebagai tuan dan nyonya rumah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab sebagai orang-orang muda, Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mengkaryakan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan melalui seluruh peran, tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Kiranya berkenan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Mu menjadikan masa muda kami supaya menjadi berarti, sebab Tuhan melayakkan kami untuk menjadi agen-agen kebaikan Tuhan dalam seluruh gerak langkah hidup yang kami lakukan. Kami mohon ya Tuhan, berkenanlah memberkati pengurus daerah Pulau Ambon Utara dalam seluruh gerak langkah dan tanggung jawab mengorganisir cabang-cabang yang ada dalam wilayah pelayanan Angkatan Muda daerah Pulau Ambon Utara. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh agenda-agenda pelayanan yang sudah direncanakan untuk dilakukan, sekalipun dalam gerak dan ruang yang sangat terbatas sebagai akibat dari pengaruh pandemi COVID-19. Kiranya seluruh langkah-langkah strategis, langkah-langkah penting, dan juga langkah-langkah teknis yang telah diambil oleh pengurus daerah untuk melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang mengakomodir seluruh kekuatan potensi orang-orang muda yang ada di daerah Pulau Ambon Utara diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh cabang yang ada dalam wilayah pelayanan Angkatan Muda daerah Pulau Ambon Utara
sebab mereka adalah kekuatan potensial yang sangat diharapkan untuk menggerakkan daerah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati orang-orang muda yang ada di masing-masing cabang, sehingga mereka juga dapat mengeksplor segala hal yang menjadi potensi diri mereka yang terus dikembangkan dalam ruang bergereja kami. Kami menyerahkan angkatan muda cabang Gideon 1 yang dipercayakan sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan ibadah daerah pada kesempatan ini. Untuk semua hal yang telah dipersiapkan, kiranya berkenan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami bisa mengambil pesan-pesan positif dan sekaligus memberikan energi positif, baik bagi diri kami sendiri, sesama kami dalam lingkup angkatan muda, tapi juga dalam dunia tempat di mana kami berelasi. Melalui apa yang telah kami lakukan di saat ini, kami mohon kiranya Tuhan tolong kami sebagai orang-orang muda, supaya kami bisa menunjukkan integritas diri dan kapasitas diri kami di tengah-tengah realitas tantangan yang ada di sekeliling kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, supaya sebagai orang-orang muda kami dapat menyalurkan energi positif dalam seluruh karya dan karsa kami. Kami menyerahkan seluruh gerak langkah hidup yang akan kami jalani di tengah-tengah dunia ini, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami kuasa supaya kami tidak akan pernah kendor dalam tanggung jawab menerangi dan menggarami dunia ini. Kami pun turut mendoakan dunia ini seanteronya di dalam realitas pergumulan dalam menghadapi ancaman pandemi COVID. Berkatilah upaya-upaya cerdas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara kami, tapi juga bagi kami yang ada hidup di bumi raja-raja ini. Ini doa kami. Kami punya salah, kami minta Tuhan beri pengampunan, lalu kuduskanlah semua yang telah kami lakukan dalam ritual ibadah di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, untuk seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menerangi dan menggarami dunia ini, arahkanlah segenap hidup kita bagi Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Yesus Kristus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Allah yang terus menyertai dan memberkati sekalian kami sebagai orang-orang muda dalam peran dan tanggung jawab bersaksi dan melayani
sekarang dan selama-lamanya. Amin.